Nama saya Sarma Santaria Pasaribu, NPM 208320202. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lengkap regresi linear, di mana di sini sudah ada datanya dan saya sudah menjumlahkan dari data tersebut dan mentotalkan data tersebut dan memasukkan ke SPSS. Setelah data yang di Excel dimasukkan ke SPSS, lalu kita analyze, terus kita ke regression, lalu ke linear. Di sini kita untuk kolom dependen ini kita masukkan variabel Y yaitu prestasi kerja, lalu di independen itu variabel X yaitu etos kerja sampai kepuasan kerja. Selanjutnya kita statistik, kita tentang collinearity, terus kita continue, kita ke plot. Di plot ini di Y kita masuk spreadsheet dan X ini ZBRIGHT, dan kita centang histogram dan normal probability plot. Lalu kita continue, lalu kita ke save, lalu kita centang dan kita centang di residual, lalu kita centang di sini, lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Selanjutnya kita ke lalu setelah itu kita masuk ke analyze dan ke analyze, lalu ke non parametric, lalu ke relasi dialog, one sample. Nah, lalu ini kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik OK. Nah, kita muncullah ini kolom homograph-nya. Lalu setelah selesai ini kita interpretasi. Lalu kita setelah selesai kita interpretasi bahwa di asumsi model regresi linear berganda ini kita dapat ketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda itu kita lihat di sini. Ini kita dapat dari sini. Dan berdasarkan pada tabel yang di atas disusun model penelitiannya yaitu sebagai berikut: Y sama dengan A tambah 1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah B5 X5 tambah B6 X6, di mana Y sama dengan 1,217 ini dapat dari konstan 0,121 ini kita dapat dari etos kerja, 0,117 ini kita dapat dari pengembangan SDM, 0,137 ini kita dapat dari self efficacy, 0,449 ini kita dapat dari motivasi, dan terakhir 0,178 kita dapat dari kepuasan kerja. Dapat selanjutnya koefisien determinasinya, kita bisa melihat seberapa besar etos kerjanya. Pengembangan kerja SDM
orientasi, self efficacy, motivasi, kepuasan kerja, menjelaskan prestasi kerja. Untuk dapat mengetahui besarnya determinasi etos dan variabel lainnya itu kita lihat dari ini. Kita lihat di sini model formalnya. Bahwa berdasarkan pada tabel 2 ini diketahui bahwa R-square-nya adalah 0,485 atau sama dengan 48,5%. Ini kita dapat di R-square-nya ini. Artinya bahwa etos kerja ataupun pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja mampu untuk menjelaskan prestasi kerja yang sebesar 48,5%. Yang sisanya 51,5%. Dijelaskan oleh variabel lain tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Selanjutnya ke pengujian hipotesis, di mana ini kita dapat dari sini, dan pada pengujian ini dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel itu terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas pembilang DF1 dan derajat bebas penyebut DF2. Untuk menentukan DF1 maka digunakan rumus K1, di mana K itu adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 itu adalah 7 dikurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai DF2 itu dapat digunakan rumus NK, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Sehingga dapat ditentukan besarnya nilai DF2 adalah 123 dikurang 7 sama dengan 116. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%, dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya nilai F tabel adalah sebesar 2180 dan 2,180 ini kita dapat dari tabel 0,05 yang kita lihat di 2,10. Nah, kita lihat dari sini 2,180. Ini 2,18. Nah, berdasarkan pada hasil tabel yang ketiga dan nilai F tabel, dapat diketahui bahwa nilai F hitung dan nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah sebesar 18,205 ini kita lihat dari sini, dan lebih besar dari F tabel sebesar 2180 yang tadi. Maka nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfanya 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa modelnya fit. Nah, pengujian secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara bersama. Maka pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitungnya dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel tersebut, ditentukan besarnya nilai derajat bebas dari data penelitian, berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfanya sebesar 5%. Dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N dikurang N kurang K kurang 1, di mana N itu adalah jumlah respondennya dan K adalah jumlah variabel bebas. Pada penelitian ini, jumlah data pada penelitian sebanyak 123 responden. Maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian itu adalah 123 dikurang 6 kurang 1 sama dengan 116. Dengan jumlah derajat bebas sebesar 116, maka dapat ditentukan besar nilai T tabelnya adalah sebesar
1,980 dan itu kita dapat di tabel presentasi distribusi di 116 ini. Lanjut ke ini, bahwa pengujian secara parsial ini dapat dilihat seperti tabel berikut dan ini kita dapat di sini. Lanjut. Jadi hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov-nya kita dapat lihat di sini, bahwa di sini tes distribusi normal berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikan di mana 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Mungkin cukup sekian tugas kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kesalahan dalam penjelasan, terima kasih.